Memilih asuransi kesehatan itu gampang, tidak Gampang susah ya, Bu? gampang, ya. Eee, ya, yang pertama, karena apa? Karena syarat utama untuk memiliki asuransi kesehatan apabila kita dalam keadaan sehat dan tidak sakit. Pilihlah asuransi kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, bukan keinginan kita. Aku kan di kemarin-kemarin sebenarnya sudah riset, maksudnya apa ya kira-kira asuransi yang aku butuhkan. Ya. Tapi kayak setelah obrolan ini aku akan pulang langsung nyari tahu lagi deh. Langsung ngedik lagi. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Deris Kita, inilah Duit. Bala Duit, di video kali ini kita akan mengupas tuntas, kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang bagaimana cara kita memilih asuransi kesehatan agar kita mendapatkan peace of mind dalam menjalankan kehidupan. Tepat banget karena tadi Rahel juga sempat banyak pertanyaan untuk Ibu Nona, pas banget waktunya. Dan aku juga mau melontarkan pertanyaan yang pasti Bala Duit mempertanyakan hal yang sama. Bu Nona, pertanyaan ini pasti sering banget Bu Nona dapatkan gitu ya. Bagaimana sih Bu memilih asuransi kesehatan? Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang bilang bahwa memilih asuransi kesehatan itu susah-susah gampang. Kira-kira apa nih Bu yang harus diperhatikan untuk para calon nasabah pemegang polis asuransi kesehatan? Oke. Yang pertama, memilih asuransi kesehatan itu gampang, tidak susah ya, Bu? gampang, ya. Ya, yang pertama, karena apa? Karena syarat utama untuk memiliki asuransi kesehatan apabila kita dalam keadaan sehat dan tidak sakit. Itu dulu, gitu lah. Oke. Nah, banyak sekali di kita ya yang kadang-kadang take it for granted pada saat kita sehat. Ya, karena kita merasa bahwa kita sehat, nanti dulu ntar sok, nanti dulu masih muda dan sebagainya. Sehingga pada saat terjadi sesuatu dan sakit, baru dikatakan susah sekali memiliki asuransi kesehatan. Karena memang pada saat sudah sakit, maka akan ada yang namanya underwriting lagi. Maka untuk mau gampang memiliki asuransi kesehatan, miliki selagi sehat. Itu gampang sekali. Nah, selanjutnya apabila kita dalam kondisi sehat, maka pilihlah asuransi kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, bukan keinginan kita. Artinya kalau kita butuh hanya hal-hal yang paling pokok penting aja, nggak usah beli terlalu banyak aksesoris yang nggak berhubungan gitu ya. Atau kita memang butuh tapi mungkin ada kan beberapa level-levelnya. Ya. Tapi kita nggak mampu untuk level yang premium, ya belilah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi apabila kita sehat, kita sudah tahu kebutuhan kita sudah tahu kemampuan berapa yang bisa kita sisihkan untuk membayar asuransi kesehatan, maka langsung konsultasikan kepada agen asuransi sehingga mereka bisa memandu sesuai dengan pilihan dan kemampuan kita. Dan perlu diingat juga perusahaan asuransi ini kan semuanya ini diawasi oleh OJK. Jadi tugasnya kami perusahaan asuransi adalah memenuhi janji kami untuk membayar klaim sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh pemegang polis. Nah, dengan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kami juga memiliki yang namanya solvabilitas atau yang namanya risk based capital, di mana ada misalnya kalau banyak nih customer yang mengklaim secara bersamaan, finansial keuangan dari perusahaan tersebut tetap stabil dan tetap bisa memenuhi kewajibannya terhadap nasabah. Jadi kita juga ada yang namanya risk based capital atau rasio solvabilitas sebesar 120%. Jadi kalau dilihat dari semua langkah-langkah yang saya katakan tadi, di mana sulitnya? Nggak sulit kan?
Iya, di mana sulitnya? Betul juga Bu Nona ya. Kalau udah dipaparkan begini jadi jelas. Yang pertama tadi, kalau mau punya asuransi kesehatan, sehat dulu. Jangan nunggu sakit baru bikin gitu ya. Lalu juga sempat Bu Nona singgung juga bahwa kita harus memilih asuransi kesehatan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Bala duit gak boleh milih yang membebankan kamu. Nanti preminya nggak dibayar-bayar ya nggak aktif juga polisnya. Buat apa gitu ya. Jadi pilihlah sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa polisnya dibaca. Mana yang mencangkupi, mana yang tidak, kamu harus tahu. Sehingga nanti proses klaimnya akan jadi mudah. Dan klaim itu kan sebenarnya mudah ya Bu, ketika memang dokumen administrasinya lengkap ya Bu Nona. Betul, betul sekali dengan kita dalam memberikan kondisi kita itu harus jujur. Jujur, oke. Artinya pada saat dikatakan apakah kan ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda memiliki penyakit, ya kan? Ada beberapa penyakit. Kalau memang tidak, memang jujur tidak. Tapi kalau memang ada, jujur katakan ada. Artinya tidak semata-mata langsung dilakukan penolakan, tapi ada tim yang nanti akan meng-underwrite seperti apa nanti akan apakah ditolak ataukah ada namanya pengecualian dan sebagainya. Oke, satu pesan tambahan untuk bala duit semua juga harus jujur ketika misal ada pertanyaan-pertanyaan, nggak akan diapa-apain kok gitu ya. Ibarat kata justru malah dibantu. Harus seperti apanya. Nah, pas nih karena ada waktunya nih, ada Bu Nona. Rahel mau nanya ke Bu Iya, Nona. aku dari tadi tuh sebenarnya udah mangap-mangap mau nanya, cuman karena ketutupan masker nggak kelihatan ya Bu. Maaf ya, aku nggak peka. Nggak apa-apa. Bu, ini menarik juga berkaitan tadi yang sama Bu Nona udah sampein sih. Misalnya nih kondisinya aku pernah punya riwayat operasi beberapa tahun yang lalu gitu, dan mungkin ada perawatan lanjutannya pada saat itu. Nah, kalau misalnya aku mau mendaftarkan Bu, itu akan ada pengaruhnya nggak ya dengan aku punya riwayat itu? Sama plus kayak ada pengaruhnya dalam arti akan lebih mudah diterima atau tidak, atau mempengaruhi preminya juga, gimana nih Bu Nona? Kembali lagi, tadi kan saya katakan bahwa untuk lebih gampangnya memiliki asuransi kesehatan itu apabila sehat. Tapi bukan berarti asuransi kesehatan itu hanya bisa dibeli orang yang 100% sehat, gitu ya. Nah, tentunya seperti Rahel bisa saja mendaftarkan untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh perusahaan asuransi. Dari situ nanti perusahaan asuransi akan melihat, meneliti apabila ada pertanyaan lanjutan ataukah diperlukan medical check up lanjutan atau adanya penambahan premi, adanya pengecualian yang harus dilakukan. Jadi tentu saja semua itu nggak bisa dilakukan atau ditanya iya bisa atau enggak, tapi kita jawab, kita amati, kita lihat lagi underwriting-nya seperti apa, baru nanti kita akan beritahukan kepada calon nasabah apakah nasabah akan berhak mengikuti, boleh mengikuti asuransi kesehatan atau tidak, gitu, Rahel. Jadi saran saya ya jangan berkecil hati dulu, gitu ya. Silakan saja, namanya kita manusia harus berusaha, toh. Betul. Berarti yang aku tangkap kondisinya bukan berarti 100% seseorang tuh harus fit, segar, bugar, nggak punya riwayat apapun gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Oke, nah sama aku mau nanya ini juga, nah berkaitan dengan yang aku tadi juga tanya, apakah kalau misalnya kita mau mendaftarkan asuransi, apakah sudah sebelumnya harus menyerahkan tes kesehatan terlebih dahulu, atau nanti coba datang aja atau nanti disaja sama asuransi misalnya gitu Bu? Oke, jadi pada saat nanti kita berkonsultasi dengan agen asuransi, biasanya mereka meminta kita untuk mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan atau form pertanyaan ya. Dari situ nanti form pertanyaan itu kita kan ada yang namanya internal dari dokter kita. Nah, di dokter kita akan mempelajari, Rahel. Nah, setelah kita pelajari baru nanti kita akan memberi satu advice ya atau suggestion bahwa yang namanya calon nasabah ini harus mengikuti
yang namanya extra medical check up, atau yang namanya nasabah ini harus ada lagi tambahan informasi mengenai kesehatannya, atau nasabah ini tidak harus mengikuti apa-apa, tidak harus mengikuti medical check up, langsung kita proses saja. Jadi setiap orang memiliki riwayat kesehatan yang berbeda-beda, dan setiap orang juga memiliki yang namanya pilihan yang berbeda-beda. Artinya semakin tinggi resikonya dan semakin tinggi juga plafon yang dia ambil, kita juga melihat juga dari sisi pekerjaannya apakah sesuai dengan kemampuan dan sebagainya. Oke, berarti bisa Rahel kalau misalnya memang mau mendaftar sekarang, asalkan tadi ada syarat-syarat dan ketentuan. Salah satunya jujur aja mengatakan ke agen asuransi riwayat penyakit terdahulu, dan bisa juga kok diupayakan gitu. Ya, terima kasih ya Bu Nona. Tadi nanti mungkin kalau aku kepikiran lagi aku mau nanya lagi. Oh, boleh banget. Bu Nona, kalau kayak Rahel ini kan umurnya masih sangat muda. Iya, aku muda. Kita seumuran gak sih Rahel? Masa sih? Kira-kira Rahel umurnya berapa? Boleh kasih tahu ke kita? Aku sekarang 26, Bu. 26, oke. Bu Nona, kalau misalnya Rahel ini 26 tahun, masih muda dong. Dan atau mungkin bala duit di rumah yang umurnya ya early 20 lah, 20 awal baru dapat kerja, pengen punya asuransi kesehatan. Katanya kalau kita punya asuransi kesehatan saat kita muda, itu preminya jauh lebih murah daripada kita bikin ketika usia kita sudah dewasa banget gitu ya. Saya nggak mau bilang tua, nanti banyak yang tersinggung gitu ya. Dewasa banget gitu. Preminya akan berbeda. Ini benar gak sih Bu, salah satu keuntungan kalau anak muda punya asuransi kesehatan? Benar, jadi ada beberapa keuntungan. Tapi let me share ya. Pertama, nggak ada yang namanya biaya medis atau biaya kesehatan yang semakin murah. Itu nggak ada. Ya, pernah saya baca dimanapun. Ya, biaya medis itu semakin hari semakin mahal, itu kayaknya sudah satu hal yang lumrah ya, yang udah kita dengar gitu ya. Yang kedua, sekarang itu banyak banget kita dengar penyakit yang konon ya, dulu katanya milik orang-orang yang sudah senior usianya. Nah, sekarang semakin banyak juga menyerang banyak usia, bukan hanya usia-usia senja atau senior ya. Yang ketiga, pandemi ini, justru pandemi ini nggak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal yang namanya gender gitu ya. Jadi apalagi kita tahu mobilitas anak-anak muda itu cukup tinggi, sehingga resiko terpaparnya juga semakin tinggi ya. Nah, selain itu kita juga sudah tahu bahwa kalau kita sudah sakit ya susah beli asuransi kesehatan kan. Iya. Jadi karena sekarang yang namanya gini aja. Saya selalu bilang sama teman saya pada saat mereka bertanya, kamu kan di perusahaan asuransi Non ya, gitu ya. Selama ini udah kamu jujur aja deh, karena saya teman gitu ya. Sebenarnya perlu nggak sih beli asuransi kesehatan gitu ya? Perlu nggak sih Non gitu ya? Kita kan teman, kita kan saudara. Saya suka bilang begini gitu ya. Kalau kamu punya kontrak nih sama yang di atas ya, sama Tuhan, kalau kamu nggak pernah sakit ya jangan beli asuransi kesehatan, rugi saya bilang. Nah, yang terjadi faktanya adalah nggak ada yang punya kontrak itu, nggak ada yang bisa menjamin usia manapun itu sehat atau usia muda jauh lebih sehat dibandingkan yang lain. Nah itu dia. Jadi memang semakin muda semakin murah preminya karena resikonya semakin rendah. Namun resiko itu tetap ada. Resiko itu tetap ada. Jadi bala duit, penyakit itu nggak kenal usia. Jadi kalau memang pengen mampirnya ke yang muda-muda, ya kena juga. Betul, gitu ya. Aku setuju. Setuju. Akan lebih baik kalau misalnya bala duit sekarang selagi muda, selagi sehat, selagi juga bisa tetap berkarya dan bekerja. Jangan lupa ini, si asuransi kesehatan itu ternyata penting juga untuk menjaga kita supaya bisa tetap tenang menjalankan hidup. Sekarang kan kerja PCR, betul, ya kan? betul. Habis juga uang kita kalau gitu ya. Jatuhnya jadi boncos di situ ya. Nah, bukan lagi. Apalagi kalau kita punya asuransi kesehatan, paling tidak tenang. Yes. Gitu.
Ada pertanyaan lagi nih Bu Nona, ini sih pasti pertanyaan yang ditanyakan sejuta umat sih sebenarnya. Kita itu sebagai manusia tuh kan berdoa pada Tuhan, ya Tuhan berikanlah kesehatan padaku, ya kan? Walaupun punya asuransi kesehatan, doa kita kan nggak berubah. Kita tetap berdoa supaya sehat. Ada beberapa oknum di luar sana yang bertanya nih ke saya, lalu kalau saya berdoa supaya sehat, saya sehat terus, saya bayar asuransi kesehatan nggak saya klaim, percuma tak berguna dong. Nah, saya nggak bisa jelasin nih Bu Nona, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya miliki nih. Ngeyel banget nih netizen oknum-oknum. Menurut Bu Nona gimana nih? Punya asuransi kesehatan, tapi nggak pernah diklaim. Nah ini salah suka salah kaprah ya Dea. Artinya begini, logika saja ya. Seolah seperti begini, kalau kita beli asuransi kesehatan, kalau mau untung kita sakit dong, harus sakit gitu loh. Kalau enggak kita rugi, kan itu udah salah kaprah ya. Betul. Gitu ya. Kenapa? Siapa sih yang mau sakit gitu? Nggak ada yang mau sakit. Tapi apabila sakit atau keadaan yang tidak kita inginkan terjadi, maka kita bisa fokus terhadap penyembuhan, bukan terhadap yang namanya uang atau masalah uang. Kalau dia pun punya banyak duit, itu kan karena hasil jerih payahnya dia. Masa iya setelah jerih payah, uang yang dia kumpulkan untuk bayar medical atau rumah sakit gitu ya. Jadi justru tanpa kita sadari, kita memiliki namanya asuransi kesehatan, membuat kita lebih tenang. Kalau itu membuat kita lebih tenang, maka kita bisa lebih produktif. Kalau itu membuat kita lebih tenang, maka imun kita akan naik, maka kita menjadi orang yang sehat. Nah, itu tidak disadari oleh kita. Iya. Contoh juga, misalnya mungkin terlalu rumit ini Ibu jelasinnya. Saya rasa tidak ada di antara kita yang membeli mobil gitu ya, yang memang punya planning untuk dipakai itu ban cadangannya. Ya. Dan kadang-kadang juga nggak pernah dipakai ban cadangannya gitu ya. Tapi Betul. apakah rugi? Enggak. Karena apa? Pada saat kita mengendarai mobil tersebut, kita tenang karena apabila terjadi kebocoran dan sebagainya, ada itu namanya ban cadangan gitu. Sama seperti ini. Tuh, analoginya bala duit, analogi sederhana yang harusnya kita semua bisa ngerti. Ketika misal bala duit punya mobil, ketika punya ban cadangan, itu kan nggak harus kita berharap bocor ban kita supaya kita merasa nggak rugi gitu ya. Dengan adanya ban cadangan di belakang, di bagasi itu kita paling tidak merasa tenang. Si tenang ini tuh harganya mahal ya Bu Nona ya, akhir-akhir ini ya. Betul. Si tenang ini harganya mahal banget. Dan makin mahal lagi kalau kita udah sakit. Jadi selagi kita sekarang masih sehat, masih bugar, kita tidak ada salahnya untuk memiliki proteksi asuransi kesehatan. Bu Nona, kira-kira ada kata-kata untuk apa ya, menyimpulkan obrolan kita hari ini tentang asuransi kesehatan dan peace of mind, Bu Nona? Saya rasa begini, dengan adanya pandemi ini, saya rasa ini bisa menjadikan satu pembelajaran buat kita semua, ya, pembelajaran buat kita semua bahwa sudah nyata sesuatu yang tidak dalam kontrol kita, ya. Kembali lagi saya katakan bahwa kita hanya bisa bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang bisa kita kontrol. Nah, kalau misalnya apa yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita mengontrol kesehatan, bagaimana kita bisa mengontrol dan merencanakan keuangan kita, ya, itu lakukan. Tapi apabila misalnya sesuatu yang kita kontrol udah kita lakukan, tapi ada hal-hal yang di luar kontrol kita, jangan juga kita menyalahkan sesuatu yang sudah kita kontrol, gitu ya. Jadi kembali lagi, mari kita sama-sama saling memprotek diri kita, memprotek diri orang-orang yang kita sayangi, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi lakukanlah yang terbaik dengan orang-orang yang tercinta. Contoh, kenapa saya berkata begitu, Dea? Karena saya yakin banyak orang mengetahui bahwa asuransi itu memang penting. Asuransi itu memang saya butuhkan. Saya rasa banyak orang yang sudah tahu. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saya mau membelinya? Apakah saya mau
memulainya. Nah, saya pengen mengajak untuk semuanya, mari kita berpikir buat diri kita, berpikir buat keluarga kita, sehingga secara tidak langsung kita juga bisa membantu negara kita. Luar biasa, bukan hanya tahu manfaat asuransi kesehatan, sekarang kita terketuk hatinya mau apa enggak untuk bikin asuransi kesehatan. Karena sebenarnya itu bukan hanya memprotek kita aja, cuma keluarga juga nih, orang-orang di lingkungan kita, luar biasa. Nah, kalau dari Rahel sendiri, Rahel sudah sempat mention tadi ya bahwa Rahel sempat dulu punya riwayat penyakit dan kemudian memang harus mengeluarkan uang pribadi gitu ya. Nanti mungkin Rahel juga bisa singgung sedikit. Cuma kiranya dari obrolan kita hari ini, Rahel dapat insight apa sih? Boleh diceritakan nggak ke Bala Duit? Jadi tadi sepanjang obrolan kita ya Kak Dia dan Bu Nona, aku kan dari kemarin-kemarin sebenarnya sudah riset, maksudnya apa ya kira-kira asuransi yang aku butuhkan. Ya. Tapi kayak setelah obrolan ini aku akan pulang langsung nyari tahu lagi deh. Langsung ngedik lagi untuk cari tahu lagi dan semoga bisa segera beli justru benar-benar aksi yang tadi Bu Nona bilang ya gitu. Karena ya apalagi ditambah juga dengan kondisi kita seperti ini, insight-nya mungkin oke, gue pulang gue langsung mau ngecek lagi. Kalau dari aku tuh gitu. Oke, sekarang udah makin tahu dan pengen menggali lagi, milih kira-kira mana yang sesuai kebutuhan dan kemampuannya Rahel gitu kali ya. Betul. Luar biasa. Rahel, thank you ya sudah mau ngobrol di studio barengan sama aku dan Bu Nona. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga Kak Dea, Bu Nona sudah mengajakku. Sehat selalu ya Rahel ya. Sehat-sehat juga. Bu Nona, terima kasih banyak ya Bu sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Ibu untuk berbincang bersama saya dan juga Rahel. Sehat terus untuk Ibu Nona ya Bu. Amin, terima kasih Dea, sehat Dea dengan baby, Rahel sehat terus ya. Sehat-sehat juga Bu Nona. Mudah-mudahan benar-benar kita, dan jangan lupa bukan hanya sehat, jangan lupa untuk bahagia juga. Nah, jangan lupa bahagia juga. Penting banget. Nah, Bala Duit sudah diingatkan sama Bu Nona tadi, jangan hanya kesehatan yang dijaga, mental kita juga harus dijaga. Kita juga harus tetap sehat secara mental dan pikiran. Dan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan pikiran kita adalah dengan memiliki proteksi asuransi kesehatan. Nah, untuk Bala Duit semua, itu dia obrolan kita hari ini. Kalau misal Bala Duit punya topik-topik yang ingin dibahas seputar literasi keuangan, Bala Duit bisa send request kamu di Twitter atau Instagram kita di @duit_metro.tv. Kita akan bahas dan kupas tuntas. Dan untuk Bala Duit semua, jangan lupa jaga kesehatannya, lindungi diri kamu dengan asuransi kesehatan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh